Pemirsa jagat maya digemparkan video kilatan cahaya yang diduga merupakan meteor. Kilatan cahaya ini terekam kamera warga Bekasi Timur, Bekasi, Cirebon, Tasikmalaya hingga Yogyakarta pada 11 Juli lalu. Di Cirebon dan juga Kuningan, warga melaporkan mendengar suara dentuman beberapa saat setelah meteor melintas. Menurut Profesor Astronomi BRIN, Thomas Jamaludin, meteor tersebut pertama kali terdeteksi melintas di atas Laut Jawa sebelum terlihat dari wilayah Bekasi sekitar pukul 22:22 waktu Indonesia Barat. Thomas juga menyatakan meteor ini berukuran kecil sehingga tidak berbahaya dan sudah sering terjadi di Indonesia. Pemirsa, topan Bafi menerjang wilayah pesisir timur China. Terpaan angin kencang dan hujan lebat memicu gangguan jaringan listrik, transportasi, dan penerbangan. Lebih dari 1,7 juta orang telah dievakuasi. Kilatan cahaya terang menerangi langit malam di kota Taizhou pada Minggu malam. Fenomena ini terjadi saat topan Bafi membawa angin kencang dan hujan lebat ke wilayah pesisir timur China. Rekaman UGC menunjukkan cahaya terang tiba-tiba muncul dari jaringan listrik di atas jalan. Kilatan diduga dipicu gangguan jaringan listrik akibat terpaan angin kencang dan cuaca ekstrim. Topan Bafi menerjang provinsi Zhejiang pada hari Sabtu hingga menyebabkan gangguan transportasi dan penerbangan serta meningkatkan resiko banjir dan tanah longsor. Lebih dari 1,7 juta orang dievakuasi di sejumlah wilayah China Timur. Pemirsa, tanah longsor menerjang pemukiman warga di Filipina Selatan setelah hujan lebat yang dipicu topan Bafi mengguyur wilayah tersebut. Sedikitnya ada 10 warga tewas, sementara sejumlah warga lain dilaporkan hilang. Pemukiman warga di Malapatan, Provinsi Sarangani, Filipina Selatan hancur dan terkubur akibat tanah longsor. Hal itu terjadi usai hujan lebat yang dipicu topan Bafi mengguyur wilayah tersebut. Petugas bersama dengan warga terus menggali puing dan reruntuhan untuk mencari korban yang masih hilang. Sejumlah korban berhasil dievakuasi, namun beberapa diantaranya meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. Sedikitnya ada 10 orang tewas dan 3 lainnya dilaporkan hilang akibat bencana ini, sementara lebih dari 100 keluarga dievakuasi di tengah pencarian dan juga penyelamatan yang saat ini masih berlangsung. Sejumlah korban pun sempat terjebak di bawah reruntuhan, sementara warga berupaya melakukan evakuasi dengan peralatan seadanya. Bahkan bencana ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan proses pencarian korban hilang pun masih terus dilakukan. Kuan siya kerak tapos karuna po nga ulan nga pas-pas kayo hapit na lang dili mo nang pila ka adlaw. Pemirsa, sebanyak 12 orang syahid akibat serangan teroris Israel di Gaza, Palestina. Ya, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, serangan udara di Gaza telah menewaskan sebanyak 1.098 orang warga sipil. Di tengah gencatan senjata dan penyerahan kekuasaan Hamas, hujan rudal masih terjadi di Gaza, Palestina. Setidaknya ada 4 rudal yang dikerahkan tentara penjajah Israel ke kota Gaza Minggu siang. Akibat genosida Israel ini, 4 orang warga sipil Palestina syahid. Sementara itu di Gaza Tengah 5 orang dilaporkan syahid. Peristiwa ini terjadi setelah serangan pesawat tak berawak dan tembakan pasukan teroris Israel di kamp pengungsi Al-Burej. Serangan drone penjajah di sebuah pandai besi di lingkungan Sabra, kota Gaza, menewaskan sedikitnya 4 warga sipil Palestina. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, selama perjanjian damai Hamas-Israel, serangan udara di Gaza telah menewaskan 1.098 orang dan melukai 3.535 warga Palestina. Ya Allah!
Sementara itu, menurut praktisi hukum Mario Lasut, ini adalah momen bagi Presiden Prabowo Subianto untuk serius dalam memberantas korupsi di institusi kepolisian dan juga kejaksaan. Dirinya juga meminta penanganan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah ini harus transparan ke publik. Kepada Presiden Prabowo supaya kasus ini benar-benar terbuka, transparan, dan dibongkar siapa-siapa saja oknum yang terlibat dalam perkara Pitsus ini di Kejaksaan Agung, penggerbekan rumah di Sentul, penggerbekan kafe yang di Cipete. Siapa pemilik barang itu? Bongkar aja, nggak ada masalah kok. Dan ini harus dibuka seluas-luasnya supaya ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, pembersihan terhadap dua institusi besar, yaitu Kejaksaan Agung maupun kepolisian. Kita punya cita-cita dan keinginan yang sama. Pemirsa, pemerintah terus memperluas layanan deteksi dini kanker sebagai upaya meningkatkan peluang kesembuhan pasien dan menekan angka kematian akibat kanker di Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai menghadiri Indonesia China Cancer Forum 2026 di Jakarta. Menurut Menkes, deteksi dini kanker kini terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga menambah peralatan diagnostik untuk memperluas akses deteksi dini kanker. Bahkan pemerintah juga memperkuat kompetensi tenaga kesehatan melalui kerjasama dengan berbagai mitra internasional guna mendukung penanganan kanker di Indonesia. Kanker di Indonesia dideteksinya atau ketahuannya itu udah stadium lanjut, stadium 3, stadium 4. Harusnya kalau dia ketahuan di stadium 1, itu kemungkinan sembuhnya dengan teknologi sekarang sangat tinggi. Oleh karena itu saya menghimbau Bapak Presiden Prabowo sudah kasih tuh program cek kesehatan gratis untuk usia 40 ke atas yang risiko kanker yang tinggi. Cek kesehatan kanker itu ada di sana. Dan itu akan memperkecil risiko kematian karena kanker kalau kita bisa deteksinya. Oleh Kementerian Kesehatan dengan mempercepat kebutuhan SDM, meningkatkan kompetensinya melalui tentunya ada beberapa hal, yaitu melalui fellow dan melalui advanced clinical training, dan ini akan mempercepat ketersediaan daripada kita menggunakan jalur akademik yang cukup panjang, dan dengan itu tentunya nantinya kebutuhan SDM bisa segera kita Ya, suasana Car Free Day di Karawang, Jawa Barat semakin semarak dengan hadirnya layanan paspor di akhir pekan. Sejak pagi, masyarakat antusias untuk memanfaatkan layanan mobile paspor dari kantor imigrasi Karawang. Di sini masyarakat dapat mengurus dokumen perjalanan tanpa harus datang ke kantor imigrasi. Program Paspor Ceria memudahkan masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja. Sebelum mengajukan permohonan, masyarakat wajib melakukan pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor. Dalam setiap pelaksanaan ada 50 kuota yang disediakan. Sangat membantu, jadi kita nggak usah pergi ke imigrasi terus dilakukan di hari libur, yang mana kan kalau misalnya Senin sampai Jumat kita kerja ya. Kalau misalnya hari Sabtu lebih membantu lagi, terus jamnya juga pagi-pagi, dekat dari rumah, tinggal jalan. Iya. Ceria itu kita adakan kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu gitu ya, di tiap-tiap daerah di semua wilayah ya. Untuk di Karawang ini hari ini kita membuka kuota sebanyak 50 pemohon. 50 pemohon, alhamdulillah antusias masyarakat cukup tinggi. Dan ini menjadi pemicu kami nanti akan kita lakukan secara rutin ya, dalam artian kita lebih mendekatkan diri.